Halo, ketemu lagi dengan Wahyu Tutorial. Kali ini Wahyu Tutorial akan memberikan video tentang membersihkan AC di rumah secara mandiri. Sebenarnya kita sendiri juga bisa melakukannya tanpa harus memanggil penyedia jasa layanan pembersih AC. Kebetulan saya ini menggunakan AC split merek Sharp setengah PK. Sangatlah cukup untuk ruangan kamar yang berukuran 3x3 meter. Wow, kotor sekali. Ini adalah bagian filter AC. Fungsinya sebagai penyaring kotoran yang berada di dalam ruangan kita. Filter ini diusahakan untuk secara rutin dibersihkan, minimal 2 minggu sekali, tergantung dari kondisi seberapa besar debu di ruangan Anda. Nah, ini kita copot dulu, nanti kita bersihkan, kita cuci. Ini ada 2 ya, jadi masing-masing nanti kita cuci. Nah, ini adalah bagian terpenting. Oke, kita buka penutup dari AC split ini. Sangatlah mudah, cukup ditarik saja. Itu ada pengaitnya. Nah, kemudian casingnya ini kita bersihkan dulu. Alat yang kita gunakan cukup menggunakan kuas saja. Kita bersihkan di mana yang tidak bisa dijangkau dengan lap. Nah, ini atasnya pun juga harus kita bersihkan, karena kalau disemprot nanti bisa kemana-mana percikan airnya. Mending kita bersihkan menggunakan kuas saja yang bagian casing atasnya ini. Sebelum proses pencucian, kita siapkan dulu alatnya, yaitu plastik. Ini berfungsi sebagai pelindung dari percikan-percikan air. Nanti percikan-percikannya itu kita tampung melalui plastik ini, kemudian dibuang melalui selang. Nanti ditampung dalam ember. Nah, ini kita pasang dulu selangnya. Kita pasang selangnya. Nah, ini fungsi selang ini sebagai tempat pembuangan dari sisa-sisa air cucian. Oke, setelah kita pasang selangnya, langsung kita pasang di dalam split indoornya. Jangan kebalik ya teman-teman, jadi plastik yang lebih panjang itu kita taruh di depan. Nah, itu ada kaitannya, kita kaitkan talinya. Dalam kaitannya itu ada kawatnya ya, sebagai pengait. Kita tinggal tancapkan aja di sela-sela casing, kemudian bawahnya kita tata supaya nanti tidak bocor airnya. Ini cukup mudah ya teman-teman pengaplikasiannya. Oke, sebelum berlanjut untuk pencucian, kita cuci dulu filter yang tadi udah kita copot. Nah, kita cuci dulu pelan-pelan. Nah, fungsi dari filter ini adalah sebagai penyaring kotoran yang berada di dalam ruangan kita. Nah, bagian yang penting harus sering dicuci adalah bagian ini. Kalau evaporator bisa sebulan sekali, kondensor yang outdoornya bisa 3 bulan sekali, tapi kalau yang filternya ini diusahakan untuk sesering mungkin dicuci. Jadi bagian ini harus sering dicuci. Oke, bila mana udah dirasa cukup, udah bersih, kemudian nanti kita jemur di ruangan terbuka.
Kemudian kita balik lagi ke indoor. Nah, teman-teman pasti sudah tahu apa namanya komponen yang ini. Ini adalah komponen terpenting dalam split indoor ya. Ya, ini namanya adalah evaporator. Evaporator ini dibentuk dari pipa kapiler, dari pipa-pipa yang terbuat dari tembaga, yang didesain emang berliku-liku, yang kemudian dikelilingi oleh sirip-sirip yang terbuat dari aluminium. Komponen ini sangatlah penting untuk dibersihkan ya teman-teman, karena fungsi dari evaporator ini adalah untuk mengalirkan dan menyerap panas dari udara ke dalam ruangan refrigeran. Mula-mula refrigeran ini berwujud cair, kemudian diubah menjadi gas setelah melalui pipa kapiler, atau gampangnya evaporator adalah penampung uap dingin yang berfungsi sebagai penampung uap dingin yang dihasilkan melalui proses refrigerasi. Pada dasarnya udara yang ada di kamar ini diserap oleh evaporator dan masuk melalui sirip-sirip pipa kapiler, sehingga suhu udara yang keluar dari sirip-sirip menjadi lebih sejuk. Proses sirkulasi di dalam ruangan ini diatur oleh blower indoor sebagai penyebar dari hawa dingin yang dihasilkan oleh evaporator tadi. Makanya evaporator ini tidak boleh kotor atau tersumbat kotoran, karena akan berpengaruh pada proses pendinginan ruangan. Evaporator kita cuci, kita semprot pada bagian-bagian sela sirip-siripnya agar kotoran-kotoran yang menempel bisa turun. Nah, nanti bisa ditampung di dalam talang pembuangan yang kemudian masuk juga ke dalam plastik pembuangan. Seumpama teman-teman tidak mempunyai alat penyemprot yang bertekanan tinggi, teman-teman bisa menggunakan botol spray dengan bantuan kuas. Sirip-sirip dari evaporator kita kuasin supaya debu-debunya keluar, kemudian setelah itu kita semprotkan menggunakan spray. Nah, syukur-syukur kalau teman-teman mempunyai alat penyemprot yang bertekanan. Ini saya memakai penyemprot motor DC yang bisa pakai aki. Ini saya pakai aki motor ya teman-teman. Bisa juga menggunakan listrik PLN, tapi harus menggunakan adaptor. Memang cukup membantu untuk membersihkan AC. Jika AC tidak dirawat secara berkala, AC dapat menjadi sarang kuman dan debu. Kotoran dan kuman ataupun bakteri-bakteri tersebut kemudian dapat disebarkan kembali ke seluruh ruangan, sehingga masuk melalui indera penciuman kita. Nah, jika pada saat sistem imun Anda sedang lemah, maka Anda akan lebih rentan dan terkena berbagai penyakit, termasuk diantaranya batuk kronis, hidung tersumbat, asma, serta iritasi mata. Nah, bagi teman-teman yang mengalami hal-hal seperti ini, kemungkinan ada andilnya dari AC yang di ruangan Anda. Di sisi lain, debu yang dibiarkan terus menumpuk di filter AC juga dapat membuat beban kerja AC semakin berat. Akibatnya, AC tidak bisa bekerja dengan maksimal, bahkan pemakaian listrik pun makin boros. Memang idealnya AC dibersihkan setidaknya sebulan sekali. Namun bila filter AC dirasa sudah dipenuhi debu dari kurang dari sebulan, maka pembersihan bisalah lebih sering. Tapi kalau untuk hal-hal yang kita tidak tahu, hal-hal yang berkaitan dengan komponen-komponen kelistrikan atau komponen-komponen yang penting lainnya, kecuali kalau hanya untuk membersihkan kita bisa, tetapi kalau untuk hal-hal yang lain yang berkaitan dengan komponen-komponen penting lain, saya sarankan untuk memanggil yang ahlinya. Kemudian langkah berikutnya adalah pencucian outdoor. Nah, ini outdoornya saya taruh di atas ya teman-teman ya, di atas genting, jadi emang agak ribet nanti nyucinya, karena di belakang ini di sela-sela genting ini susah untuk memasukkan selangnya, maka akan saya buka saja bagian penutupnya ini sekaligus untuk tutorial untuk memperlihatkan bagaimana bentuk dari kondensor di dalam AC itu. Nah, ini sudah saya buka. Bagaimana bentuknya kondensor? Ini sebenarnya bisa langsung dari belakang ini disemprot ya.
Nah, ini yang depan ini isinya hanya blower saja teman-teman, jadi kena percikan air pun tidak masalah ya. Kalau bagian yang sebelahnya itu adalah komponen-komponen kelistrikannya, nah nanti harus kita lindungi. Nah, kita tutup, ini bagian yang penting, jangan sampai kena air. Kita tutup dulu biar tidak kena percikan air. Dan yang di sebelahnya ini kena air pun tidak apa-apa karena isinya cuma kipas ya, kipas blower. Nah, kemudian ini adalah bagian terpenting dari AC, yaitu namanya kondensor. Langkah penting dan utama, kita harus bersihkan bagian-bagian yang ini teman-teman. Ini namanya kondensor ya. Kondensor ini memang didesain berbentuk berliku-liku dan dilengkapi dengan sirip-sirip. Tujuannya supaya pelepasan kalor panas lebih cepat. Makanya kondensor ini idealnya emang harus ditaruh di luar supaya pelepasannya cepat, lepasan panasnya itu cepat. Kondensor ini berfungsi untuk mendinginkan gas yang bertekanan tinggi berubah menjadi cairan yang bertekanan tinggi. Oleh karena itu, pembersihan sirip-sirip pada bagian kondensor sangatlah penting. Apabila sirip pada kondensor dibiarkan dalam keadaan kotor, bisa menyebabkan turunnya performa kinerja AC yang dapat membuat AC menjadi kurang dingin. Nah, ini sebisa mungkin lebih baiknya menggunakan air yang bertekanan ya teman-teman. Ini punya motor saya ini agak terkendala, jadi tekanannya kurang. Nah, harusnya ini mempunyai tekanan yang kuat sehingga bisa merontokkan kotoran-kotoran yang menempel pada sirip-sirip dan pipa-pipa yang terbuat dari tembaga ini. Nah, ini pipa-pipanya ini terbuat dari tembaga ya teman-teman, sedangkan sirip-siripnya ini terbuat dari aluminium. Kita bersihkan secara merata dan bagian kondensornya ini, nah itu sudah mulai kelihatan ya putih-putih mengkilap, jadi kotoran-kotorannya sudah banyak yang rontok. Ini pengaruhnya besar sekali teman-teman, bila pipa-pipa serta pipa-pipa ganya dan sirip-siripnya ini kotor, dia akan berpengaruh terhadap kinerja dari AC sehingga menyebabkan AC nantinya akan kurang dinginnya. Oke, bila mana sudah cukup, nah ini udah bersih ya teman-teman, saya rasa sudah cukup. Ini udah bersih kotorannya, kita tutup kembali ya. Jangan lupa murnya kita pasang lagi supaya lebih kuat. Nah, itu teman-teman video yang bisa kami persembahkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa bila Anda belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda. Terima kasih.